kemarin persidangan Nadiem Makarim jelas menyampaikan bahwa dia menyetor ke Jokowi 4,1 triliun. Betul? Kemudian juga Dadan, dari BGN, ya, itu juga waktu ditanya dalam wawancara menyatakan dia juga setor ke Jokowi. Kita catat kasus-kasus besar yang melibatkan Jokowi misalnya, itu adalah kasus termasuk keluarga itu adalah Blok Medan, ya, tambang, itu melibatkan anak dan menantu. Kemudian ada kasus CPO, itu melibatkan Sinarmas. Ada gratifikasi, sudah dilaporkan juga ke KPK, tapi karena KPK-nya tadi sudah berubah wujud, bukan lagi lembaga independen, tapi menjadi lembaga pro-oligarki, maka itu tidak diusut. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat sore rekan-rekan yang sedang bertugas menemani kita di sini. Kami pada hari ini sengaja melakukan kunjungan ke sini ke KPK yang tercinta ini untuk menyampaikan aspirasi. Kami dari UIWOS mewakili teman-teman semua nanti akan bergiliran. Yang pertama adalah kami akan mengingatkan teman-teman KPK. Ada mantan ketua KPK yang jadi tersangka sampai sekarang nggak jelas. Mau tanya, diapakan dia? Ada di mana dia? Inisialnya FB. Tahu semua kan? Yang pertama. Yang kedua, kemarin persidangan Nadiem Makarim jelas menyampaikan bahwa dia menyetor ke Jokowi 4,1 triliun. Betul? Kemudian juga Dadan, dari BGN, ya, itu juga waktu ditanya dalam wawancara menyatakan dia juga setor ke Jokowi. Kami tanyakan 3 hal saja. Bagaimana atensi, sikap, dan tindak lanjut dari KPK terkait dengan masalah ini, karena rakyat semua menanti. KPK dibayar oleh negara, dan negara ini uangnya dari pajak kami, rakyat. Sehingga kami berhak sebagai rakyat untuk menuntut apa tindakan Anda semua. Jangan hanya menangkap yang kecil-kecil, yang tingkat bupati, wali kota, tapi yang Jokowi itulah yang sekarang ini perlu segera ditindaklanjuti. Lalu masalah Blok Medan, itu juga nyangkut dengan Jokowi. Intinya adalah bahwa kasus-kasus yang menyangkut dengan Jokowi, kami minta agar segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Takbir! Allahu Akbar! Ya, terima kasih Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka! Merdeka! Belum. Merdeka! Belum. Ya, kita di bulan Agustus ini menjelang 81 tahun yang katanya akan merayakan 81 tahun kemerdekaan, tapi hidup rakyat masih melilit dan terhimpit ekonomi, dan masih banyak rakyat yang sangat miskin. Kami di sini mendatangi KPK bukan karena kebencian kami, tapi kami karena mencintai KPK. Betul? Betul. Kami datang di sini untuk mengingatkan kepada KPK untuk tidak tebang pilih terhadap kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tidak tebang pilih menjadikan korupsi, penangkapan, dan yang lainnya sebagai hanya alat politik dan penyanderaan tertentu. KPK harus menuntaskan seluruh kasus korupsi yang ada di Indonesia. Betul? Betul sekali. Saya di sini memperkenalkan diri, saya Dwi. Saya generasi milenial, alumni dari Filsafat Universitas Indonesia, ingin menghimbau kepada KPK untuk sekali lagi untuk tidak tebang pilih dalam melaksanakan tugasnya, karena kalian dibayar oleh rakyat. Betul? Betul sekali. Di sini saya melihat betul rakyat-rakyat di bawah sangat kesusahan karena
pejabat-pejabat di atasnya menikmati kekuasaan, menikmati kemewahan, tapi mereka tidak pernah melihat penderitaan yang ada di rakyat kecil. Maka dari itu, korupsi harus dituntaskan sesuai amanat reformasi. Jangan sampai kita lupa bahwa KPK didirikan untuk melaksanakan keadilan, bukan hanya menangkap kasus-kasus kecil, tapi juga menangkap proyek-proyek korupsi yang sangat-sangat besar. Jangan sampai koruptor-koruptor itu dilindungi. Maka dari itu, saya menghimbau kepada semua untuk berjuang terus mengawal isu-isu kasus korupsi yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita kecolongan, betul? Tangkap koruptor, adili koruptor, hukum mati koruptor. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita datang dalam kelompok konvoi kebangsaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Veteran. Setelah tadi di Polri menyampaikan ada 6 tuntutan, hari ini kita melanjutkan berkunjung ke KPK juga untuk menyampaikan sejumlah tuntutan. Tuntutannya itu ada hal-hal yang sangat penting, tapi sebelum itu kita ingatkan KPK bahwa KPK ini dibentuk setelah tuntutan rakyat lewat reformasi 97-98 yang melahirkan TAP MPR nomor 11 tahun 98. Karena KKN itu sudah sangat merajalela merusak negara, lalu rakyat menuntut, terjadilah reformasi dan lahirlah TAP MPR 1998. Lalu dilanjutkan dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 30 2002. Tujuannya apa? Supaya pemberantasan korupsi itu bisa tuntas dan lembaganya sendiri independen, bebas melakukan penyelidikan sampai penuntutan. Ya, itu beda dengan polisi dan kejaksaan. Lalu masuk ke pengadilan. Nah, masalahnya semakin kesini, terutama pada era Jokowi, peran KPK itu sudah dilemahkan, dilumpuhkan. Melalui apa? Melalui perubahan undang-undang. Undang-Undang 30 2002 tadi berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Maka KPK itu berubah menjadi lembaga yang lemah, tapi sudahlah lemah menjadi alat politik. Politik siapa? Terutama politik Jokowi. Jokowi memanfaatkan KPK untuk apa? Untuk melawan atau melumpuhkan lawan-lawan politik, sambil menggunakan KPK untuk melindungi diri dari berbagai kasus korupsi yang dia lakukan. Kita catat kasus-kasus besar yang melibatkan Jokowi misalnya, itu adalah kasus termasuk keluarga, itu adalah Blok Medan, ya, tambang, itu melibatkan anak dan menantu. Kemudian ada kasus CPO, itu melibatkan Sinarmas. Ada gratifikasi, sudah dilaporkan juga ke KPK, tapi karena KPK-nya tadi sudah berubah wujud, bukan lagi lembaga independen, tapi menjadi lembaga pro-oligarki, maka itu tidak diusut. Lalu banyak yang lain-lain sebetulnya. Ada kasus IKN, ada kasus WUSH, ya, kereta cepat Jakarta-Bandung. Lalu ada kasus impor gula yang sudah menyebut nama Jokowi waktu Tom Lembong diproses di pengadilan. Ada kasus laptop, Chromebook, ini juga sama, Jokowi terlibat. Lalu ada kasus kuota haji melibatkan Menteri Agama Yakut. Nah, ini semua sebetulnya merupakan ranah yang harus, ya,
diproses hukum oleh KPK sesuai amanat konstitusi dan amanat reformasi. Tapi karena tadi sudah berubah menjadi lembaga pro-oligarki, bagian dari Jokowi, maka KPK ini sebetulnya sudah tidak berguna. Ya, hanya membuat berita sensasi. Benar mereka menangkap sejumlah kepala daerah yang terkena OTT, itu benar. Tapi itu harusnya sebagian kecil dari dibanding berbagai kasus yang sangat banyak terjadi, terutama dilakukan oleh Joko Widodo dan menteri-menterinya. Termasuk tadi saya lupa menyebutkan kasus tentang impor minyak mentah dan BBM, ya, yang katanya konon itu nilainya sampai 800 triliun yang melibatkan Erick Thohir. Nah, Erick Thohir, terus ada juga kasus yang melibatkan Menteri SDM Bahlil. Ya, nah saya ingin menambahkan sedikit tentang proses bagaimana kasus korupsi yang melibatkan Beni Cokro, yang di situ ternyata ada tersangkut nama petinggi Golkar. Kasus-kasus apa itu? Kasus-kasus Asabri, kemudian kasus Jiwasraya, lalu ada kasus impor CPO. Nah, kasus ini sebetulnya adalah kasus yang dipakai oleh Jokowi untuk mencaplok Golkar. Tapi dia tidak menjadi ketua di situ, tapi menempatkan orangnya yaitu Bahlil. Bahlil untuk menjalankan kepentingannya di Golkar sekaligus kepentingan KKN-nya sambil memanfaatkan KPK tadi. Nah, saya kira itu beberapa hal yang kita perlu ingatkan. Nah, satu lagi sebetulnya perlu kita ingatkan pimpinan yang ada di KPK saat ini tidak pantas, tidak layak, tidak konstitusional untuk menjadi pimpinan KPK. Kenapa? Karena mereka dipilih saat Jokowi masih jadi presiden melalui Kepres nomor 63P tahun 2024, dan itu melanggar putusan MK nomor 122 Oke, baik. tahun 2022. Jadi mereka ini harusnya mundur, dan Pak Prabowo harus segera menurunkan mereka karena mereka dipilih melanggar konstitusi dan putusan MK. Baik. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.